Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Cuaca hari ini agak mendung, berawan, jadi agak sejuk udaranya di jalan, teman-teman. Hari ini ngomongin apa ya enaknya ya? Oh iya, ini aku mau cerita video pertama yang ada di channelku itu. Mungkin teman-teman kalau pas klik channelku, paling bawah itu ada video yang aku upload sekitar 7 tahun yang lalu itu. Tepatnya tahun 2012 akhir kalau nggak salah itu ya. Yang judulnya Flash Mob Jokowi Ahok yang di Bundaran HI. Itu ada tanggalnya sih kalau nggak salah itu. Ya kebetulan itu pas hari Minggu ya. Kebetulan pas aku ada di lokasi. Biasanya kan kalau hari Minggu di Jakarta sepanjang jalan Tamrin, Sudirman, sampai Bundaran Senayan itu kan ditutup buat CFD ya, Car Free Day. Terus waktu itu kan pas rame-ramenya kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI ya 2012. Itu kebetulan pas aku di lokasi. Cuman masalahnya tahun-tahun segitu kameranya masih HP kameranya masih nggak secanggih sekarang ya. Jadi kualitas gambarnya juga nggak bagus. Jadi itu ceritanya flash mob nari bareng gitu pakai jingle kampanyenya Jokowi Ahok ya waktu itu ya. Terus jingle itu sendiri kayaknya sih ini niru-niru jinglenya promosi AHA itu kalau nggak salah, yang modemnya Asia buat internetan Asia zaman dulu. Sekarang udah innalillahi wa inna rojiun ini Asia. Itu jadi waktu itu masing-masing calon kan punya single sendiri-sendiri. Wah lumayan kreatif-kreatif waktu itu ya kampanyenya pas waktu putaran pertama itu ya. Itu diikuti ratusan orang itu. Ratusan orang nari bareng. Habis itu copot baju yang luar. Nah ternyata di dalamnya udah pakai ini ya, kemeja kotak-kotak ya, ciri khas kampanyenya Pak Jokowi Ahok waktu itu. Itu kampanye paling kreatif itu. Lawannya aja pada geleng-geleng itu. Serius itu. Jadi waktu pencalonan Pak Jokowi sama Ahok itu kan
Pak Jokowi nyuruh ajudannya itu beli ini, beli kemeja kotak-kotak di Tanah Abang. Beritanya seperti itu. Nah, itu dimaksudkan untuk personal branding ya. Jadi ciri khas yang melekat di eh, calon gitu loh. Di lain nomor atau atribut kampanye partai gitu. Oh, dan itu manjur loh itu. Itu konsultan kampanyenya aja ini kok geleng-geleng kepala itu, saking cerdasnya. Gimana nggak cerdas? Kalau misalnya menjelang pencoblosan kan segala atribut kampanye kan nggak boleh ini, nggak boleh dibawa atau dipasang ya, kayak nomor, foto calon, sama partai-partai pendukung gitu kan, atau slogan-slogan itu kan gak boleh dibawa itu, gak boleh dipasang lah. Paling pas hari tenang harus sudah dicopotin semua itu kan. Nah, si kemeja kotak-kotak ini kan gak masuk aturan itu. Atribut kampanye bukan, terus nomor juga bukan, terus simbol-simbol partai juga bukan. Nah, cuman ketika si kemeja ini nempel di Pak Jokowi, orang kan berpikirnya kan tertuju langsung ke Pak Jokowi gitu loh, ketika lihat kemeja kotak-kotak gitu loh. Cerdasnya waktu itu seperti itu, tujuannya waktu itu. Jadi walaupun ke TPA pakai baju kotak-kotak nggak ada larangan, soalnya kan memang nggak ada aturan gitu loh. Bukan termasuk atribut kampanye, cuman kan identik dengan salah satu calon gitu loh. Itu yang mau dituju sama Pak Jokowi waktu itu. Dan itu manjur itu. Padahal waktu itu wah, musuhnya kan gila itu, Pak Fauji Bowo sama partai-partai koalisi partai raksasa itu waktu di Jakarta ya. Sedangkan Pak Jokowi sama Ahok kan cuma didukung PDIP sama Gerindra waktu itu. PDIP sendiri cuman ada 11 kursi, Gerindra 6. Jadi ngepres lah waktu itu ya, dukungannya kecil. Sedangkan Pak Fauji Bowo kan wah, raksasa itu, Demokrat waktu itu berkuasa, presidennya kan masih Pak SBY itu ya, tahun 2012. Terus lantaran ini kampanye kreatif itu ya, akhirnya ini Pak Jokowi yang menang itu ya. Ya, di samping sebelumnya memang sudah ini ya, di sosial media sih memang unggul Jokowi ya. Soalnya sebelum-sebelumnya itu memang lagi populer Jokowi itu. Wah, tanaman hias guys. Itu lagi demam tanaman hias itu di sini. Seperti itu. Jadi sempat ada 2 putaran itu. Pertama Jokowi unggul, terus kedua Pak Fauji Bowo. Kan putaran pertama kalau nggak salah ada 5 calon itu ya, Pak Jokowi, Pak Fauji,
Hidayat Nur Wahid, terus Faisal Basri, satunya siapa itu ya, yang anaknya Benyamin apa ya kalau nggak salah itu. Terus Pak Jokowi lolos ke putaran kedua sama Pak Fauji Bowo, dan akhirnya Pak Jokowi menang. Wah, seru pokoknya kayak itu. Itu awal mula di sosial media sering tweet war ya tahun 2012. Terus habis itu sering muncul pasukan cyber ya 2012 itu. Soalnya kan lawan-lawannya Pak Jokowi ini berpikir, wah ternyata kampanye di sosial media efektif. Jokowi yang seorang orang luar, orang Solo waktu itu, karena dukungan di sosial media besar bisa menang. Akhirnya kan wah itu mulai banyak buzzer-buzzer kan tahun itu loh. Munculnya istilah cepong sama panas bung, panas tak ya tahun-tahun itu guys. Kalau sampean kurang tahu, kita ambil tagihan dulu guys. Lanjut guys. Sedangkan awal mula ini ya kemunculan Pak Jokowi ya, itu percaya apa enggak ya, itu ada lantaran Pak SBY juga loh itu. Loh bener ini. Jadi kepopuleran Pak Jokowi itu awal-awalnya ada lantaran Pak SBY juga gitu loh. Jadi awal tahun 2011 itu ya, teman-teman mungkin masih ingat itu Pak SBY ngeluh masalah gaji ya. Waktu itu pas ada pertemuan apa gitu, curhat lah, kurang lebih 7 tahun belum pernah naik gaji. Nah waktu itu ramai itu beritanya itu. Terus kebiasaan netizen kan itulah, hal-hal kayak gitu kan, wah ada yang bully, ada yang komentar macam-macam. Nah ini anak Kaskus pasti masih ingat ini, anak Kaskuser yang biasa nongkrong di BP pasti ingat itu. Setelah berita itu tuh anak-anak regional Solo itu memposting istilahnya berita inilah, apa ya, yang bertolak belakang lah dengan
ini keluhan Pak SBY tadi gitu loh. Jadi di berita itu diberitakan wali kota Solo itu nggak pernah ambil gaji malahan gitu loh. Jadi kan bertolak belakang dengan Pak SBY gitu. Nah, sedangkan waktu itu wali kotanya ya Pak Jokowi ini ya, wali kota Solo itu. Itu. Jadi ada yang posting gitu loh di Kaskus gitu, di BP berita politik gitu. Itu oh rame itu yang komentari itu. Nah, mungkin ini namanya wartawan-wartawan juga dulu nongkrongnya di BP gitu. Nah, habis itu udah segala sesuatu yang berhubungan sama Pak Jokowi ini dikulik semua gitu loh. Mulai kinerjanya, terus prestasi-prestasinya di Solo, seperti berunding dengan para pedagang pasar yang sebelumnya nggak bisa diatur, terus akhirnya mau pindah ke tempat yang baru yang sudah ditata dengan bagus oleh wali kota, Pemkot gitu kan, dengan istilahnya dengan damai gitu kan, nggak ada istilahnya penertiban satpol pp yang sering terjadi bentrok gitu. Nah, dari situ semua digulik gitu loh. Wah, itu kan terus-terusan dipenuhi beritanya Pak Jokowi. Nah, setelah itu mulai Pemkot Solo yang nunggak PLN, habis itu ya karena mungkin anggarannya belum cair waktu itu, dibayar sama uang berapa karung gitu sama Pak Jokowi waktu itu. Terus sampai pada yang paling populer saat itu mobil SMK itu yang sampai sekarang jadi ini ya, bulian itu ya. Itu mobil SMK. Padahal untuk mobil SMK ini sudah lama itu loh itu. Itu sering bolak-balik ikut pameran itu. 2009 itu sudah pernah ikut pameran di ini di Jakarta. Tapi ya memang nggak ada yang istilahnya nggak ada yang interest gitu loh, yang nggak ada yang tertarik gitu loh. Nah, ketika dipegang Jokowi, wah ini jadi berita viral lah zaman itu ya. Wah, semuanya pengen beli, sampai belum jadi aja udah yang pesen ribuan waktu itu. Nah, itu ya awal mulanya seperti itu. Jadi setelah itu sudah dah, beritanya Pak Jokowi terus mewarnai media-media waktu itu. Nah, mungkin ini sampai ke petinggi-petinggi partai itu. Jadi terus suruh konsultan-konsultan politik ini memoles ini segala sesuatunya agar terus menerus jadi viral, dan Pak Jokowinya terus terkenal gitu. Dan akhirnya kan banyak yang meminta ikut Pilkada DKI waktu itu 2012. Itu ada Pak Yusuf Kalla, terus banyak itu pokoknya yang ngojok-ngojok suruh ikut ke 2012 ya, ke DKI waktu itu ya. Dan memang dukungan di sosial media waktu itu udah besar banget itu. Soalnya awal-awal pas pencalonan itu kan Om Karni Ilyas itu kalau nggak salah di Twitter itu bikin polling gitu ya. Itu belum kampanye loh, itu baru pendaftaran kalau nggak salah. Pasca pendaftaran beberapa jam gitu, Om Karni Ilyas ini bikin polling di Twitter itu. Jokowinya yang menang loh. Hebat nggak tuh ya? Itu.
Jadi dari situ wah terus melejit itu nama Jokowi itu. Terus akhirnya itu mau itu ke ikut Pilkada Jakarta itu ya. Setelah banyak pihak memintanya itu ya. Seperti itu ceritanya video pertamaku yang di channel itu kawan-kawan. Dan itu juga seperti itu juga gitu loh, awal mula nama Jokowi itu terkenal gitu. Kita ambil tagihan dulu teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, latar belakang video pertama aku yang di channel itu ya. Ini mohon izin Pak Presiden, namanya saya bikin konten ini. Oh ini bahaya ini kalau salah-salah ngomong bisa ada ninu-ninu ke rumah ini. Oke teman-teman, sekian ya infonya hari ini. Barangkali bermanfaat atau mungkin menarik. Mohon dukungan like and subscribe-nya serta share-nya. Semoga untuk video-video selanjutnya tetap bisa memberikan sesuatu yang informatif untuk teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.